Yang kami muliakan dan yang kami banggakan, Ketua SKI dan seluruh deretan kepengurusan SKI yang kami muliakan, juga kepada seluruh undangan putra dan putri segenap siswa-siswi SMA Negeri 1 Krian. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersua, kita bisa beraudensi, bisa bermuajahah, bisa ketemu dalam rangka pertemuan pengkajian dengan sebuah tema menjadikan Isra dan Mi'raj sebagai inspirasi milenial ya, yang unggul dan bertakwa. Sesuai dengan saat ini hampir sudah take off daripada bulan Rajab. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang kami muliakan, sesuai dengan hasil tema, karena yang menentukan tema itu bukan saya pribadi, mungkin dari inspirasi anak-anak sekalian, sesuai dengan karakter kondisi yang terjadi pada saat kekinian, yakni kita masih di ending akhir bulan Rajabiyah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, bulan Rajab ini merupakan satu dari 4 bulan item yang memiliki bulan yang hurum, bulan yang mulia, bulan yang hebat, bulan yang unggul, bulan yang berbobot apa maneh, bulan yang bagus apa maneh, bulan yang istimewa apa maneh, dan lain sebagainya. Karena Rajab ini termasuk bulan yang mulia, maka secara syariat di situ disunahkan kita untuk bertidur, berpuasa atau bertidur. Saking mulianya Rajabiyah, kita sebagai identifikasi orang Muslim disunahkan untuk berpuasa sunnah. Berapa Pak jumlah puasa sunnahnya? Merdeka, artinya bebas. Seperti saat ini anak-anak mengaji kepada kurikulum merdeka. Aku milih sesuai dengan mata pelajaran yang saya sukai, yang saya senangi, yang saya mampu. Itu namanya merdeka. Mungkin dari kalian, bahkan kita sendiri, ada yang puasa 1 hari, lumayan daripada Kak Blas, ya. Ada yang 2 hari, ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 1 minggu, ada yang puasa 15 hari, ada yang 27 hari, bahkan lebih dasar lagi sampai sebulan penuh bulan Rajab. Kira-kira bulan Rajab itu berapa? Rotasi harinya itu berapa hari? Nek Kak sama likur yo 30. Berapa itu anak-anak? 29 ya. Ya 29. Itu orang-orang tua kita dulu rata-rata nek poso sunah nontok.
nonton itu pol sampai akhir. Hadirin jamaah yang kami muliakan, karena ini nanti saya rekam dan saya YouTube kan nanti, jadi gak usah lama-lama, 30 menit aja ya. Sudah 10 menit kurang 20 menit. Sesuai dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ayat dijadikan sebuah inspirasi. Apa inspirasi kan? Motivasi renungan sebagai komunitas milenial ya, apa? Milenial. Jadi milenial itu kalau konteks bahasa kita tuh, saya tidak termasuk milenial generasi dari tahun 1981 sampai tahun 1996. Jadi siapa di antara kita usia antara 24 tahun sampai 39 itu nak cara bahasa sekarang, orang itu dikatakan orang hidup dalam dekade milenial. Di samping milenial yang kelas Z. Jadi saya tidak termasuk. Milenialnya kayak apa? Ya karena proses pembelajarannya beda antara anak-anak dengan saya dulu. Ketika dulu saya kuliah, itu punya mesin namanya mesin ketik ya. Mereknya Brother ya. Brother. Jadi dulu itu kalau orang hebat itu kalau ketik pakai jari 10. Setiap jari itu sudah memegang huruf sesuai dengan metodologinya. Kalau saya 11 jari soal situ. Nah, itu dulu. Bahkan dulu itu ada yang namanya les ketik. Sekarang di mana eksistensi mesin ketik? Sudah tiada lagi, sudah almarhum. Sekarang ini sudah ganti yang namanya gadget. Ya, gadget itu bisa foto, bisa video. Dulu itu kalau saya merekam, saya ngaji anak pakai tape Sony. Itu kalau ngajinya 20 kali, kasetnya ya 20. Sekarang beda. Saya simpan di YouTube. Saya tidak usah bawa kaset. Saya tidak usah bawa baterai. Yang penting saya bawa HP. Termane kudu ana pulsa, kudu ana paketan. Nek guys ya hotspot apa. Jadi milenial ini bahkan anak-anak ini lebih canggih. Keberadaan teknologi pada saat ini dibanding dengan pada saat saya di sekolah. Bahkan anak-anak sekarang dalam posisi ujian semester sudah tidak pakai lembar. Sudah pakai apa anak-anak? Gadget, sudah pakai HP, sudah fleksibel, gak soro-soro. Masya Allah ya. Oleh karena itu kita bicara masalah milenial. Oleh karena itu anak-anak SKI ini usia masih remaja. Saya kira belum ada 20 tahun ini ya. Mungkin 17 ya. Kalau lulas ada. Ada. 19 ada. 20 ada 19. Ada. Memang karikaturnya itu seperti itu. Jadi mindset remaja bahkan dewasa yang tercover dalam
milenial itu usianya antara di situ. Jadi 24 maksimal 39. Kita kembali kepada satu peristiwa anak. Jadi makanya ini sholat ini harus kita tegakkan. Mohon maaf bagi anak putri ketika terjadi halangan tidak sholat, maka secara syariat anak putri tidak ada mengqadha sholat. Tak baleni mana ya. Jadi anak putra tidak usah ikut-ikut. Anak putri begitu terjadi halangan itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan sebuah ibadah sholat. Jadi oleh dispensasi, enak ya mau itu, mana dispensasi ya, anak kortingan. Walaupun toh itu dalam posisi tidak boleh melakukan, tetap wanita itu tidak diperkenankan untuk nempel mengkodok berapa hari sholat yang ditinggalkan gara-gara M itu apa? Itu menstruasi ya. Jadi enak, ini peluang kesempatan kaum hawa. Lah anak laki-laki beda lagi. Anak laki-laki dalam sebuah dimensi sholat itu tidak ada rukhsah, tidak ada diskon, tidak ada potongan untuk tidak melakukan. Berarti sepanjang hidup. Jadi anak-anak mohon maaf, sholat itu adalah keterkaitan ibadah yang dilakukan sepanjang nyawa masih terkandung di dalam badan. Jadi loro ya apa? Loro ya apa sepanjang manusia itu belum meninggal dunia wajib sholat. Jadi sholat ini masya Allah ya. Oleh karena itu bagi anak-anak kemarin dari tim BK, jadi BK itu sifatnya ada dua kemungkinan besar. BK itu tujuannya dua. Satu adalah mengkonseling. What the meaning konseling? Memberikan arahan dari perilaku negatif menjadi perilaku baik. Ini namanya konseling. Istilah dokter itu kontrol dalam kondisi sakit. Jadi anak wong loro nang rumah sakit iki jenenge apa rek? Berobat. Tapi nek wong itu dalam posisi sehat, gak apa-apa, kontrol dokter. Ini namanya bimbingan. Beda ya. Jadi anak-anak itu kalau masuknya aktif, tidak pernah terlambat, ranking 1, juara di kelasnya, konsultasi ke BK, ke saya, ke tim BK. Lah, proses seperti ini namanya bimbingan. Banyak mana antara bimbingan dan konseling? Imbang. Ya, jadi bagi anak laki-laki, eksistensi dari sebuah sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Pak, bagaimana kalau saya tertidur? Ya, saya sholat subuh gara-gara pengumuman sholat yang sering ditinggalkan. Biasanya sholat apa? Siapa sih pengalaman subuh ngajum? Narek itu gak sepir, narek lanang biasanya. Tapi narek SKI enggak ya? Masa SKI kok ngaji masuk? Oh, jadi SKI bro. Jadi anak SKI ini sebagai apa ya? Miniatur. Anak SKI ini sebagai apa ya? Idola mestinya. Idola. Jadi anak-anak itu harus berdakwah di sekolah kita ya. Ngajak anak-anaknya, adik-adik anak-anaknya ya, ngajak teman-temannya ya untuk ayo sholat berjamaah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi beda dengan puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan itu suatu esensi ibadah
baik laki-laki dan perempuan manakala ditinggalkan maka wajib fa'iddatun min ayyamin ukhra, wajib menghitung di hari yang lain. Jadi ketika anak putri puasa Ramadan tamu datang 1 minggu, maka wajib mengqadha puasa Ramadan 1 minggu. Itu beda antara sholat dan kenapa sholat kok dapat dispensasi? Karena sholat itu adalah merupakan salah satu ibadatun mustaqilatun keseharian. Setiap hari kita itu sholat itu. Beda dengan puasa Ramadan, hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Makanya ketika Ramadan ditinggalkan dalam posisi menstruasi, maka wajib mengqadha. Nek bolonge telu wajib ditembel telu. Iku nek poso. Kalau sholat tidak, satu keistimewaan bagi kaum hawa oleh dispensasi. Iya soal ibadah sakilatun keseharian masalahnya. Alhamdulillah. Loh, bujuk kabar oleh dispensasi. Arek lanang kok kesekut kabeh oleh dispensasi, ya. Ramadan juga oleh dispensasi, sholat juga oleh dispensasi, ya. Ketika anak-anak dalam konsepsi sebuah ibadah sholat, manakala dalam posisi tertidur, maka sholat wajib diqadha. Sholat itu bervarian. Ada kalanya sholat itu sholat adaan, sholat natural, sholat kebiasaan, sholat keseharian kita tidak kemana-mana, ya seperti tadi, ya, kita dalam posisi natural, usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan natural. Jadi natural. Ada kalanya sholat itu dalam posisi qashar. Qashar manakala dalam sebuah perjalanan sing asale petang rakaat jadi 2 rakaat. Boleh dalam posisi traveling. Dalam posisi apa anak? Traveling. Bahkan bisa dikinayakan dalam posisi nek jadi kemanten. Itu memang ada. Jadi kemanten boleh. Karena ya apa daripada kita sholat. Terus kok di kosorai boleh atau dijamak sajane sing aslinya itu dalam posisi traveling. Jangan sampai mungkin anak putri ya jadi kemanten dipakai perhiasan, dipakai make up, lah apa? Mosok saleh diresiki. Lah itu sebagian ulama melalui sebuah ijtihad boleh untuk qashar, diringkes. Kalau dijamak boleh apa enggak dijamak? Kalau memang waktunya tidak memungkinkan muncul sebuah kesulitan waktu, boleh. Insya Allah bisa ya. Kira-kira jami asar, sembahyang asar 2 rakaat kan bisa. Kosok gak iso. Bisa, berarti wis gak usah jamak. Hanya cukup kok qashar. Ketiga, ada kalanya esensi sholat itu jamak dan qashar. Nah, jamak dan qashar artinya menyatukan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Jadi waktu itu dadekno 1 waktu, duhur sama asar, ya. Terus maghrib sama isya. Boleh.
Ini sebuah rukso, sebuah dispensasi. Ketiga, yang keempat, ono sing diarani salat dalam proses qadhaan. Apa qadha? Qadha itu menggantikan salat, digantikan di luar waktu salatnya. Contoh, secara real mungkin anak-anak biasanya subuh, yang biasanya keterlaraan tentang esensi sholat itu biasanya subuh anak-anak kan tertidur. Jadi orang tidur itu gak wajib ibadah, tak baleni mana. Jadi nek sampean kepingin gak sembahyang 5 waktu, ya seminggu turu ae terus gak apa-apa. Seminggu turu gak kelelen belas. Koyok Ashabul Kahfi itu lho. 300 berapa itu? 309 atau berapa itu ya? Ashabul Kahfi lho. Tertidur 300 tahun lebih. Di gua itu. Tak sembahyang gak apa-apa, mau tertidur. Umpama sampai tertidur 1 minggu, ya gak apa-apa gak sembahyang, enak ya. Tapi kan impossible, tidak masuk akal. Umpama, ini tentu umpama sampai itu tidak wajib sholat, tapi kok begitu ngelilir wajib mengkodok apa? Menggantikan ibadah sholat di luar waktunya sholat. Contoh, mungkin siapa yang tadi jujur aja sing subuhne ketertiduran sehingga nggak sholat subuh, ada? Itu mentai. Kalau saya konseling, mungkin di luar anak SKI sambrek. Anak SKI kok ketiduran, nggak cocok sama SKI ini. No SKI gak sama subuh. SKI ini perlu untuk di PK, peninjauan kembali. SKI kok nggak sembahyang. SKI itu nyuntui kepada kakak kelasnya, adik kelasnya, seperti itu. Jadi andai kata tadi subuh itu kita gak sholat gara-gara tertidur, gak wajib sembahyang. Betul, mohon maaf. Tapi begitu bangun, wong tidur kan akalnya hilang anak-anak, ya. Jadi wong tidur itu pikirannya hilang. Gak eling donone, gak eling PTE, gak eling DWE, gak eling pelajaran. Itu koyok mati banyak. Begitu kalian bangun jam 6, berarti kalau sudah jam 6 itu kira-kira waktu subuh itu masih ada pada sudah habis. Berarti anak-anak ketika jam 6 wajib sholat subuh ketika matahari terbit jam 6. Jari ibu kon sholat apa boleh? Sholat subuh lho kok ono kodok bu? Ada lho di sini anak ya. Jadi ini sebuah dimensi ilmu. Makanya ibadah itu wajib diilmoni, minimal tahulah kita. Jadi tolong nanti anak-anak saling bentuk tular kepada tetangganya, kepada adiknya. Nek pancene adike ketertiduran tidak sama subuh, dikongkon sembahyang kodok. Ya apa niate? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan. Makmuman bukan makmuman itu bro. Sing makmuman ku wis nang masjid Pak sak jam setengah tadi. Qadha iku rata-rata sakilatun pribadi, privasi.
sak kampung kodok nang masjid diguyu wong iki. Sak kampung, ayo salat subuh kodok. Jarene wong iki nurut imam sapa? Imam Samudra. Jadi nek kodok iku rata-rata privasi secara pribadi gak sepiro akeh. Tapi sakjane ngene rek. Ya nek jenengan kita niki sakjane nek sembahyang kodok iku sampean RHSK. Sampean rahasiakan. Kok nek sampean kotak-kotak lho iki sembahyang sopo? Ini sembahyang menurut imam sapa iki? Kok timbul satu persepsi seperti itu. Jadi nek sampean sembahyang kodok, sampean nang kamar jebret dikunci. Kuncine do beli kok gak apa-apa, jek ana wong mlebu. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Insyaallah ini jarang kita lakukan. Ya, jarang. Tapi kan tidak apa-apa. Ini sebuah sumber ilmu. Minimal kita itu tahu ya. Jadi sholat itu tidak bisa ditinggal. Nah, waktunya sudah habis, sudah mati belum sedikit ya. Inilah anak-anak sesuai dengan tema menjadikan Isra Mi'raj sebagai inspirasi milenial yang unggul lah, yang unggul. Oh, sampai yang beli unggul, hebat. Anak-anak itu menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi idola kepada adik-adik kelasnya. Bahkan bisa menjadi idola kepada bapak ibu guru. Ojo bangga. Ayo bapak ibu guru, jamaah nang masjid awal waktu. Tidak apa-apa. Kami itu berdakwah, ya, berdakwah. Ya. Nah, karena apa, anak-anak? Sejarah perjalanan perintah sholat itu berangkatnya Kanjeng Nabi tidak dari satu bandara ke bandara yang lain. Nabi Muhammad itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak dari stasiun satu ke stasiun yang lain, tidak dari terminal ke terminal. Dari mana, anak-anak? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu filosofi, anak-anak. Filosofi ya. Apa filosofi? Ya filosofi, Pak. Filosofi itu ya sebuah gambaran. Kita tuh harus cerdas memaknai sebuah ibadah. Jadi yang ditanamkan oleh Nabi ketika itu adalah sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Asli nih, sembahyang bisa tepat mesti. Asli. Lah karena wae dhewe umat terakhir, umat paling buncit dikei umur pendek-pendek. Makanya 1 kali sholat waktu seperti 10 kali sholat waktu. Berarti awake dhewe iki 5 kali 10 berapa? Loh, padha ae. Jadi 1 kali waktu seperti melakukan 10 kali waktu sholat pada umat-umat terdahulu. Ini loh merupakan salah satu kebanggaan sebagai miniatur kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat yang paling kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ya, jadi ini tolong anak-anak dengan dimensi inspirasi milenial yang unggul ini, tolong anak-anak keberadaan sholat